Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mini riset dari mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang bagaimana statistika terapan pendidikan mengolah data statistik inferensial lebih dari 2 sampel yang tidak berhubungan, dan kemudian di sini yang kami akan uji itu adalah dengan menggunakan lebih dari 2 sampel tidak berhubungan atau disebut uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Untuk kali ini, untuk langkah-langkahnya kami akan paparkan terlebih dahulu. Nanti setelah memaparkan langkah-langkahnya, kami akan mencoba untuk memberikan analisis dari hasil statistika terapan pendidikan yang sudah kami gunakan dengan menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja ya, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita untuk bisa mengolah data statistik inferensial dengan 2 sampel atau lebih dengan yang tidak berhubungan atau disebut dengan uji ANOVA, tapi kita kali ini dengan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Nah, sekarang yang pertama di sini kita tulis dulu hasil ya, hasil. Kemudian di sini tulis belajar karena kita mau mencari hasil belajar Indonesia, jadi kita klik Indo. Kemudian yang kedua adalah model pembelajarannya. Model pembelajaran di sini kita kan mau meningkat 3 model pembelajaran yaitu TPS, TPSQ dan kemudian konvensional. Kemudian yang ketiga adalah kita klik terkait kemampuan berpikir kritis ya dari pembelajaran Quran hadis. Nah, kalau sudah seperti ini nanti di value-nya kita tinggal klik aja kemudian tambah 1 sebagai label untuk TPS add, kemudian 2 untuk label dari TPSQ, kemudian add, dan yang ketiganya yaitu untuk konvensional kita kasih ini. Nah, kalau sudah tinggal di oke aja. Kita kemudian lanjut ke kemampuan berpikir kritis karena kita ingin melihat kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran hadis di MIPA dilihat dari faktor asal sekolahnya, maka ditulis di sini 1 itu untuk SMP, kemudian 2 untuk MTS, dan 3 ini untuk dinia atau DNI aja. Oke, kemudian oke. Maka kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut dengan mengolah datanya melalui data view. Kita masukkan dari data view ini, kita masukkan terlebih dahulu di sini data-datanya saya sudah buat ya. Untuk data view-nya saya sudah buat di sini. Ada data nilai hasil belajar bahasa Indonesia dengan 3 model pembelajaran. Saya sudah pisahkan di sini dan juga kemampuan berpikir kritisnya. Nah, ini untuk nilai dari model TPS, ini nilai untuk TPSQ, dan ini untuk nilai dari konvensional. Dan untuk kode 1 untuk pembelajaran TPS, kode 2 untuk TPSQ, dan pelajaran kode 3 untuk konvensional. Dan ini satu ini adalah untuk yang berasal dari SMP, 2 dari MTS, dan 3 ini dari dunia. Kita tinggal kopas aja ya, gampang sekali. Di sini ada 2 sampel, kita tinggal kopas sini. Langsung aja ya. Kopas, maka akan terisi. Nanti kita lanjut lagi ke data sini. Kita mulai lagi. Nah, setelah itu langsung aja di paste lagi. Kita masuk lagi data yang ketiga untuk model konvensional, dan kemudian dimasukkan lagi ke sini di paste. Nah, ini sudah ada ya datanya. Sekarang berarti kita kan mau menganalisis dulu untuk normalitas datanya. Tapi untuk normalitas data ini kita mulai dengan mengetik analis dulu. Kemudian kita klik linear model, general linear model, kemudian unvariate. Nanti di sini hasil belajar dimasukkan ke dependent variable, untuk model pembelajaran ke fixed factor, dan kemampuan belajar juga ke fixed factor. Nah, setelah ini kemudian kita klik save ya. Dari save ini kemudian kita standar result. Nah, ini diklik, kemudian kita continue. Setelah ini baru kita lanjutkan ke continuous, kemudian ke OK. Nah, nanti setelah OK ini akan muncul hasilnya seperti ini ya. Ini adalah hasil analisisnya. Ini untuk analisis. Kemudian kita lanjut lagi aja karena kita masih harus membahas yang lainnya. Maka setelah ini kita kembali ke data view. Ini kita baru mencari dulu standar resultnya. Ke data view kita lihat di sini sudah ada
baru ya, ini adalah residual standar dengan kode ZRE1. Ini adalah residual standar. Nah, bagaimana untuk mencari normalitas dari untuk standarized residual? Yang pertama kita klik analisis, setelah itu kita deskriptif, statistik, explore ya. Setelah itu kita kembalikan di sini untuk dependent listnya, dependent list hasil belajar kita pindahkan ke dependent, oh ya bukan ini ya, maaf, ini ke standar list dulu. Standar list residual kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita klik plots. Nah, di sini kemudian kita centang, ada normality ya, dicentang dulu. Ini histogram mau dicentang atau tidak terserah, kalau saya dicentang ya. Kemudian baru continuous. Tapi setelah ini baru kita kemudian nanti diokekan saja agar bisa terlihat di sini hasil normalitas datanya. Nah, ini ada hasil normalitas data. Nah, di sini ada ya normalitas datanya berdasarkan normalitas data dari standarized residual. Nah, di sini ada lihat signya 0,200 dan juga 0,041. Nah, kalau di sini dilihat di sini kan secara aturannya berarti tidak normal. Kalau ini normal. Nah, berarti secara ini adalah kalau dikatakan secara keseluruhan sebenarnya masuk ke data tidak normal ya, tapi karena kita akan membahas yang normal, jadi kita nyatakan saja ini normal keduanya. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke karena terpedui kita anggap saja ini normal, maka kita lanjutkan kepada tes homogenitas dulu ya. Nah, kita lihat di sini lagi, kembali lagi di tes homogenitas. Caranya adalah gimana? Kita klik dulu analis, kemudian kita klik general linear model, kan variat kembali, kemudian kita klik save. Ini untuk klik save, dan kemudian hilangkan tanda standarizednya. Kita kembali lagi ke continuous, kemudian kita kembali lagi ke unvariant, kemudian klik fold, pindahkan untuk model pembelajarannya ini ke separate lines, dan KBRK atau kemampuan berpikir kritisnya pindah ke horizontal axis, kemudian add, dan kemudian kita klik continuous. Nah, setelah ini kita lanjutkan untuk ke analisis post hoc-nya. Kemudian kita klik di sini ada post factornya ya. Post factornya kita pindahkan keduanya ke sini. Setelah itu kita untuk bagian equal variance assumed-nya kita klik Bonferroni. Kemudian di sini kita continue saja. Kita kembali lagi ke unvariant, kemudian kita klik option, kemudian deskripsi statistik kita klik aja. Kemudian di sini kita tinggal klik di homogenitas ya, klik deskripsi statistik dan homogenitasnya, kemudian klik continuous, kemudian baru kita klik OK. Maka ini sudah ada uji untuk two-way ANOVA-nya atau unvariate analysis of variance dengan between subject vector. Ini ada analisisnya ya, ada 11 test equality of error variance, terus between-nya di sini ada, tinggal dilihat aja hasilnya oleh teman-teman semuanya. Di sini udah ada hasilnya, dan tentunya nanti untuk analisis datanya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih ya untuk prakteknya, sekian. Untuk analisis ini insya Allah akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Silahkan untuk memaparkan terkait hasil analisisnya untuk dijabarkan dalam bentuk mini riset. Silahkan, mau siapa dulu memaparkan dan untuk uji normalitas dulu. Pak Jenal mau memaparkan dari uji normalitas. PPT dari PDF yang tadi Ibu share ya? Iya. Udah tahu? Siap, kita coba. Belum? Ya, apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Siroh terkait hasil penelitian terkait statistik ini. Izin langsung ke terkait normalitas terhadap hasil dari uji statistik dari data yang telah terkumpul. Sebentar Ibu. Analisis data pengujian normalitas nilai residual standar dan homogenitas varian. Dari yang telah dihasilkan tadi datanya dimasukkan ke dalam laporan microset yang berbentuk ini, yakni untuk menguji normalitas nilai residual standar dan homogenitas varian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut seperti yang telah dilakukan, dan berikut datanya dari test of normality. Sehingga apabila dilihat di sini pedoman pengambilan keputusan, jika nilai sig lebih besar dari 0,5 maka nilai residual standar normal. Kemudian jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual standar tidak normal. Berdasarkan tabel test of normality terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua metode yaitu Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 dan Shapiro-Wilk adalah 0,41 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian nilai residual standar berdistribusi normal karena dimasukkan ke distribusi normal. Sedangkan nilai residual standar tampak seperti gambar bawah ini. Seperti ini, tidak jauh dari garisnya, sehingga memang bisa dikatakan berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita akan menguji homogenitas varian. Perlu diketahui bahwa pengujian homogenitas varian dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji 2Y ANOVA yang tadi telah dilakukan, sehingga hasilnya berbentuk seperti ini. Berdasarkan analisis between subject factor terlihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, itu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, TPSQ dengan kode 2 sebanyak 20 siswa, dan konvensional dengan kode 3 sebanyak 22 orang. Adapun kemampuan Quran hadis kategori SMP dengan kode 1 sebanyak 26 siswa, kategori MTS dengan kode 2 sebanyak 20 siswa, kategori DNY dengan kode 3 sebanyak 16 siswa. Berikut hasil deskriptif statistiknya. Ingat, tabel deskripsi statistik menunjukkan rata-rata min hasil belajar Indonesia siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan berpikir kritis mata pelajaran Quran hadis pada kategori SMP, MTS, dan diniyah. Secara keseluruhan, rata-rata min hasil belajar Indonesia siswa di kelas, yakni model pembelajaran TPS, lihat pada total adalah 91.300. Model pembelajaran TPSQ dilihat pada total adalah 90,1500 dan model pembelajaran konvensional lihat pada total adalah 88,1818. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran tersebut, TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan Quran hadis siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan diniyah rata-rata adalah 89,8226. Dan ketiga, Leven Test of Equality of Error Variance adalah satu metode untuk menguji homogenitas varians. Diperoleh hasil ini sebagai berikut. Untuk pengambilan kesimpulan, homogenitas varian yakni jika nilai sig on min 0,05 maka variansi data homogeni. Jika nilai sig on min lebih kecil dari 0,05 maka variasi data tidak homogen. Berdasarkan tabel berikut yang ini, lihat bahwa nilai sig adalah 0,336. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disebutkan bahwa nilai dari variabel hasil belajar Indonesia adalah homogen karena persyaratan normality dan
homogeneity terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Dan keempat, test of between subject effect. Ini untuk menguji ini ya, apa? Masih untuk menguji ke hasil kesimpulan dari homogen. Iya, Bu. Lanjut saja atau ke Pak Yusuf dulu, Bu? Boleh Pak Yusuf, boleh. Yusuf atau Bu Isan, enggak? Nanti saya di akhir ya, Pak. Bagian D, test of between subject effect. Saya stop search Pak Yusuf ya. Oke, ya. Iya. Saya stop share screen dulu. Suara saya terdengar, Pak. Terdengar tapi kecil, Pak. Gitu ya. Pak Yusuf sepertinya ada gangguan. Pak Jenal lanjutkan dulu aja nggak apa-apa. Atau nanti saya bantu. Siap. Ya. Dan bagian D, test of between subject effect. Ini datanya. Sehingga berdasarkan data tersebut, dasar pengambilan keputusan yakni jika nilai sig lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima, dan jika sig nilai signya lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak. Kita lihat kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada model pembelajaran terlihat bahwa nilai sig 0,075. Ini Bapak Ibu ya. Sehingga karena 0,075 lebih besar dari 0,05 maka H0 teteh di sini. Hati-hati sini. Teteh sini. Maka H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indonesia belajar siswa Indonesia berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ. Pak, maaf Pak. Maaf. Saya lanjut. Siap, silakan Pak Yusuf. Ya. Stabil koneksinya. Mic-nya tadi mati ya. Siap. Saya stop share screen Pak ya. Oke, siap Pak. Di bagian halaman 10 Pak, masih halaman 10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali mengenai hasil presentasi kelompok kami ya. Di sini tadi dijelaskan ya oleh Pak Jenal mengenai hasil dari normalitas homogenitas ya. Adapun di sini dari hasil test of between subject effect bisa dilihat ya bahwasannya selanjutnya kita akan menguji hipotesis ya yang berbunyi di sini H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Kemudian HI-nya terdapat perbedaan hasil belajar Indo siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signya lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Jika kita lihat ya kotak output test of between subject effect, perhatikan pada model pembelajaran terlihat bahwa nilai signya adalah 0,075. Karena 0,075 lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima atau H1 ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Selanjutnya kita akan menguji kembali hipotesis yang berbunyi di sini tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, Quran, hadis, SMP, MTS, Diniyah. Kemudian HI-nya terdapat perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, Quran, hadis, SMP, MTS, dan Diniyah. Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu jika nilai SIK lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Kemudian jika nilai SIK lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Adapun dari kotak output test of between subject effect bisa diperhatikan bahwasanya kemampuan Quran hadis terlihat bahwa nilai SIK-nya adalah 0,904 karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima atau HI ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis Quran hadis, SMP, MTS, dan Diniyah. Kemudian kita akan menguji hipotesis yaitu tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan BTQ dalam menentukan hasil belajar siswa. Adapun HI-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan BTQ dalam menentukan hasil Tadi itu salah edit, bukan BTQ ya, harusnya itu teh Quran hadis salah. Oh iya siap Bu, maaf ya. Jadi Anda salah edit. Maksud dari BTQ ini adalah Quran hadis ya. Adapun dasar pengambilan yang dilakukan keputusan yaitu jika nilai SIK lebih besar daripada 0,5 maka HO diterima. Kemudian jika nilai SIK lebih kecil daripada 0,5 maka HO ditolak. Kemudian dapat dilihat hasil kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada model pembelajaran kemampuan Quran hadis. Terlihat bahwa nilai SIK-nya adalah 0,935. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima, HI ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis Quran hadis dalam menentukan hasil belajar Indo-siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis Quran hadis tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar Indo-siswa. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian tidak terdapat pula perbedaan hasil belajar Indo-siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, Quran hadis, SMP, MTS, dan Diniyah. Dan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis Quran hadis dalam menentukan hasil belajar Indo-siswa. Kemudian selanjutnya, karena hasilnya tidak terdapat perbedaan, maka tidak dilanjutkan ke output post hoc tes model pembelajaran dan post hoc kemampuan berpikir kritis mata pelajaran Quran hadis. Adapun di sini post hoc tes model pembelajaran bisa dilihat ya. Untuk melihat perbedaannya hasil belajar Indo-siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Perhatikan kemudian output ya, kotak output post hoc test model pembelajaran. Di sini analisis berdasarkan Ben Foren terlihat ya bahwasanya TPS dan TPS dan TPSQ ya, hasil uji Ben Foren akan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar Indo antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa belajarnya dengan model pembelajaran TPS. Kemudian pada kolom main rata-rata difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 1,1500 angka ini diperoleh dari rata-rata TPS dan rata-rata TPSQ, yaitu 91,3000 kurang 90,1500. Adapun hasilnya yaitu 1,1500.
Berdasarkan model pembelajaran dapat dilihat pada output deskriptif statistik. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar Indo antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran TPSG. Adapun hipotesisnya, HO yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSG. HI-nya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar Indo antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang biasanya belajarnya dengan model pembelajaran TPSG. Adapun pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu jika probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Kemudian jika probabilitas signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Dari kesimpulannya yaitu terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1,000 karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 atau itu juga Pak salah, itu salah ketik. Terusnya 1 juga 1,00 lebih besar, nanti diperbaiki lagi. Oh gitu Bu. Oh, jadi yang 0,05 ini 1,00 Bu ya? 1,00 itu lebih besar dari 0,05 gitu. Oh ya, sip. 1,00 lebih besar daripada 0,05 ya. Atau 0,282 lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HI nya yang diperbaiki. Oh 0,282 harusnya 1,00 ya. 1,00. Oh baik Bu. Maka dari hasilnya yang didapatkan HO diterima dan HI ditolak, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indo antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSG. Baik, mau dilanjutkan oleh Bu Sultan atau saya saja Bu? Baik Pak, boleh. Tapi screen-nya pakai yang Pak Yusuf, soalnya saya ini pakai HP Pak. Siap, boleh Bu, nggak apa-apa. Baik, Ibu dosen dan kawan-kawan yang saya hormati. Selanjutnya, ini dalam hal pengambilan keputusan atau yang atas dulu Pak? Ya. Ya Bu, yang ini ya. Yang TPS dengan konvensional. Yang tipe Pearser dengan konvensional, ini hasil uji garis merahnya itu akan mendeskripsikan perbedaan hasil antara belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya dengan model Pearser dan siswa yang dengan belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Pada kolom mean difference tersebut itu diperoleh 3,1182. Yang angka ini diperoleh dari mean Pearser itu mean konvensional yaitu sebesar 91,3000 ya sampai 88,1818 dikurangi bukan sampai, mohon maaf. Jadi nilainya adalah 3,1182. Min ini berdasarkan model pembelajaran dapat dilihat dari output deskriptif statistik yang tadi ditutorialkan. Selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia tersebut dengan pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model konvensional. Dengan hipotesisnya itu HO berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model Pearser dan siswa yang dengan model pembelajaran konvensional, sedangkan HI-nya itu terdapat perbedaan hasil belajar. Maka pengambilan keputusannya itu berdasarkan daripada probabilitas yang sudah ini ya standarnya itu seperti ini. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka HO itu diterima. Tapi jika probabilitas signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak.
Kesimpulannya berarti terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,065 karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,065 lebih besar 0,05. Maka Salah ketik, HO Ibu, salah diterima dan H ketiknya. ditolak. Ya Bu, betul? Iya, betul. Tapi saya tuh banyak tipe, berarti terus diperbaiki. Oh baik. Sehingga lebih besar. disimpulkan bahwa nanti kita perbaiki bersama-sama Bu. Iya. Terima kasih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran pair share dan dengan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian bagaimana ini antara model pembelajaran pair square dengan pembelajaran konvensional? Dari hasil uji Benferoni atau garis merah itu mendeskripsikan bahwa perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang dengan model TPSQ dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Di kolom mean difference-nya atau perbedaan rata-rata itu diperoleh, oh ini udah tadi ya Bu, maaf Pak, ke bawah lagi Pak. Ini hipotesis yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah nilai probabilitas. Oh ini yang beda ya, yang beda model. Dengan uji signifikansi dengan probabilitas nilai signifikansi standarnya sama, rumusnya yang tadi. Kemudian kesimpulannya di sini terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,423. Nah, karena nilai probabilitas ini adalah lebih kecil daripada 0,05, lebih besar ya Bu. Dalam hal ini lebih besar daripada 0,05. Mohon maaf, ini kami tipe lagi ya. Mungkin saking buru-burunya ini Ibu Siroh, Masya Allah. Atau 0,423 lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima dan H satunya ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran peer square dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya kita lanjutkan ke output post hoc tes kemampuan berpikir kritis dengan mapel Quran hadis. Di sini ada kolom data daripada output. Ini dari output ya Ibu, multiple perbandingan ininya, outputnya. Output ini menggambarkan tes kemampuan berpikir kritis Quran hadis dengan analisis berdasarkan Benferoni. Kemampuan berpikir kritis asal SMP dengan kemampuan berpikir kritis asal dari madrasah atau MTS. Hasil uji Benferoni-nya ini akan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar PAI Indo antara siswa yang kemampuan berpikir kritis asal SMP dengan siswa yang kemampuan berpikir kritis asal MTS. Jadi ini komparasi antara SMP, MTS dan diniyah ya Bu ya. Kemudian di sini pada kolom mean difference-nya atau ini ada nilai perbedaan rata-ratanya itu 0,3923, yang mana angka ini diperoleh dari mean KBKR antara yang KBKR yang asal SMP dikurangi mean kemampuan berpikir kritis yang asal sekolahnya MTS, yaitu nilai 90,1. Sepertinya terkendala sinyal ya Pak Yusuf. Saya lanjutkan saja ya Pak, minta bantuan. Oh, boleh. Kita dapat melihat pada output deskripsi statistik. Hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang berkemampuan berpikir kritis pada mapel Quran hadis asal SMP dan siswa yang berkemampuan berpikir kritis mapel Quran hadis asal MTS. Dan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar antara keduanya. Kemudian bagaimana pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya sama dengan yang tadi, dengan dasar pengambilan keputusan probabilitas signifikansi. Jika lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Tapi jika probabilitas signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Maka kesimpulannya adalah bahwa
terlihat nilai probabilitas yaitu 1,000 karena nilai probabilitas ini lebih kecil daripada 0,05 atau 1 lebih besar dari, maaf tadi lebih besar berarti ya, 1,0000 itu lebih besar daripada 0,05. Nanti kita edit lagi. Maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang berkemampuan berpikir kritisnya itu mapel Al-Quran hadis asal SMP dengan siswa yang kemampuan berpikir kritis pada mapel Quran hadis yang asal MTS. Kemampuan berpikir kritis asal MTS dengan kemampuan berpikir kritis asal dinia. Yang tadi asal SMP dan MTS, sekarang MTS PS dinia. Ini hasil uji Benferoni-nya mendeskripsikan perbedaan hasil belajar antara keduanya. Kemudian pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 0,5500. Yang mana angka ini diperoleh dari rata-rata kemampuan berpikir kritis MTS dikurangi mean atau rata-rata kemampuan berpikir kritis dinia, yaitu 89,80000 dikurangi 89,2500. Hasilnya adalah 0,5500. Artinya rata-rata BTQ ini dapat dilihat di output deskriptif statistik. Kemudian yang selanjutnya dilakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar Indo antara siswa yang kemampuan berpikir kritis asal MTS dengan siswa asal dinia. Hipotesisnya sama dengan yang tadi, H0 dan H1-nya antara tidak terdapat perbedaan dengan terdapat perbedaan hasil belajar. Begitupun pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi yang dimana jika lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka H ditolak. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai probabilitas 1 itu nilai ini lebih besar daripada 0,05 atau 1 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indonesia antara siswa yang kemampuan berpikir kritisnya itu mapel Al-Quran hadis dan dan yang asal MTS dengan siswa yang kemampuan berpikir kritis mapel Quran hadis asal dinia. Untuk melihat interaksi antar model pembelajaran ini dan kemampuan berpikir kritis asal SMP, MTS, dan dinia ini dalam menentukan hasil belajar Indonesia siswa dapat dilihat pada output profile plot. Ini outputnya, gambarannya ini seperti ini, gambaran diagonal-diagonalnya. Kemudian dapat diinterpretasikan dari data tersebut bahwa mean kemampuan berpikir siswa asal SMP di kelas model pembelajaran peers share menduduki lebih rendah daripada mean keterampilan berpikir siswa asal SMP di kelas model pembelajaran peer square, tetapi lebih tinggi dari pembelajaran konvensional. Mean kemampuan berpikir siswa asal MTS di kelas model pembelajaran PSQ dengan ini lebih rendah daripada kemampuan berpikir kritis asal siswa MTS. Dan begitupun untuk asal dinia dan PSQ lebih rendah daripada rata-rata kemampuan. Mohon maaf, saya jeda dulu. Mohon maaf, jeda sebentar. Kemudian yang ketiga ini keterampilan berpikir kritis asal dinia di kelas model pembelajaran peer square itu lebih rendah daripada rata-rata kemampuan berpikir kritis asal dinia di kelas model pembelajaran peer share, tetapi lebih tinggi daripada model pembelajaran konvensional. Baik teman-teman, disilahkan, mungkin ada yang menyambung. Ya, boleh saya Bu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya dapat disimpulkan, saya agar lebih mudah dipahami gitu kesimpulannya saya bentuk kotak. Jadi untuk yang pertama terkait pembagian hipotesis yang pertama terkait
bagaimana kaitan ataupun apakah ada perbedaan hasil dari ketiga model ini, diantaranya dengan nilai SIG 0,075 berarti HO diterima. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indonesia siswa berdasarkan model pembelajaran baik TPS, TPSQ, dan konvensional. Selanjutnya Pak, boleh ke bawah. Nah, untuk selanjutnya adalah hipotesis bagaimana hasil pembelajaran Indonesia dilihat dari kemampuan berpikir kritis dalam mata pelajaran Quran Hadis untuk siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan Dinia. Itu hasilnya 0,904, itu kan berarti lebih besar ya dari 0,05, sehingga ini diterima, HO diterima, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indonesia antara siswa yang kemampuan berpikir kritisnya mapel Quran Hadis asal SMP dengan siswa yang kemampuan berpikir kritis asal dari MTS. Juga tidak terdapat perbedaan hasil belajar Indonesia siswa berpikir kritis mapel Quran Hadis atau MTS dengan siswa yang kemampuan berpikir kritis mapel Al-Quran Hadis asal Diniyah. Adapun untuk hipotesis yang kesimpulan yang ketiga ini terkait interaksi. Karena tadi kita lihat dalam hasil uji interaksinya itu nilainya adalah 0,934, maka HO diterima. Dengan demikian tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis mapel Quran Hadis dalam menentukan hasil belajar Indonesia siswa. Maka itulah hasil dari analisis kami terkait statistik diferensial untuk dua jalur untuk dua sampel yang lebih dari 2 gitu ya, dengan menggunakan Innova 2 jalur. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, dan mohon maaf kepada Ibu jikalau masih banyak kekurangan dalam menganalisis dari proses analisis data statistik ini. Mudah-mudahan nanti ada masukan juga dari Ibu untuk perbaikan kami ke depannya. Takutnya kami ada salah analisis atau salah pemahaman. Baiklah, alhamdulillah kami dari kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil tugas mini riset kami dalam statistik terapan pendidikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga masih ada kesalahan. Harap maklum karena kami juga sama lah sedang belajar. Terima kasih kepada Bu dosen yang selalu tidak lelah membimbing kami dalam belajar, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan kegiatan presentasi ini. Kegiatan presentasi mini riset untuk statistik inferensial ANOVA 2 jalur sudah selesai kami laksanakan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.